Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fatihah Pristiadi dari Fakultas FSI. Di sini untuk mempresentasikan modul untuk UAS pelajaran praktikum aplikasi komputer. Modul 1 mempelajari konsep dasar Microsoft Word, pengenalan antarmuka, menu file. Menu file adalah pusat pengelola dokumen, buka, simpan, cetak, dan opsi. Tempat pintu masuk utama untuk manajemen file. Ribbon adalah bilah perintah utama yang menampung semua alat atau tools untuk mengedit. Memiliki sifat terbuka, lebar, dan dapat dijelajahi. Tabs adalah pengelompokan perintah berdasarkan kategori tugas. Tab Home dan Insert. Tab Home secara default fitur paling sering digunakan seperti mengatur font, paragraf, dan clipboard. Tab Insert atau penyisipan menambahkan elemen eksternal selain teks biasa. Fitur utamanya tabel, gambar, header, dan footer, page number, dan text box. Tab Layout Reference. Tab Layout menentukan tata letak visual dokumen. Fitur utamanya pengaturan margin, ukuran kertas, dan kolom juga blueprint tampilan halaman. Tab Reference penting untuk karya ilmiah akademik. Fitur utamanya membuat daftar isi atau table of content otomatis dan citasi daftar pustaka. Tab Mailing, Review, dan View. Tab Mailing spesialisasi mail merge. Fungsinya membuat surat dan tabel yang sama untuk banyak penerima secara otomatis. Tab View, pusat kendali pemeriksaan akhir. Fitur utama track change, comments, accept, reject, dan perubahan. Tab View mengatur cara melihat dokumen tanpa mengubah isinya. Fiturnya menampilkan penggaris, rural, mode baca, dan zoom. Kesimpulan dari modul 1, Microsoft Word adalah software pengolah data yang sangat efektif. Perbedaan versi Word tidak terlalu relevan karena perubahan fitur sangat minim dan konsistensinya tetap terjaga. Pemahaman tentang ribbon dan tabs adalah kunci utama untuk mengoperasikan Word dengan efisien. Kita masuk modul 2, tata letak dokumen, operasi dasar teks. Selecting fitur utama untuk menyorot teks guna mengeditnya dengan cepat. Caranya drag mouse, shift plus arrow, atau alt plus A. Copying and pasting memindahkan teks objek antar lokasi atau antar dokumen. Fitur lainnya seperti window side by side membandingkan dua dokumen secara berdampingan untuk memudahkan penyalinan. Preprocessing mengubah kapitalisme huruf secara otomatis menggunakan shortcut Shift F3. Format dan struktur dokumen. Formatting dokumen mengubah gaya dan font untuk menentukan identitas dokumen seperti nama. Adding columns membagi paragraf menjadi beberapa kolom agar terlihat lebih profesional. Adding list atau daftar menggunakan bullet dan numbering untuk mengubah urutan instruksi untuk poin-poin yang lebih rapi. Elemen visual, gambar dan tabel. Insert dan format image menyisipkan gambar dari file clipboard, mengatur ukuran, bingkai, dan label agar visual sesuai dengan teks. Table operation, convert text to table, mengubah data teks menjadi tabel terstruktur dan tabel style seperti memberi nama dan format instan.
pada label untuk memberikan kontras dan terkesan profesional. Persiapan cetak dan tugas khusus. Menggunakan print review untuk menghasilkan tampilan dokumen seperti dicetak, pengaturan proper printer. Tugas praktikum yang saya dapat dari modul ini, TFIDF, tujuan untuk menghitung bobot kata untuk menemukan referensi utama relevansi antar dokumen. Prosesnya, preprocessing teks, hitungan terms frekuensi atau TF, hitung inverse dokumen frekuensi, lalu bobot akhir. Di modul kedua ini kita mendapat kesimpulan tata letak dokumen atau layout sangat krusial untuk efektivitas penyampaian informasi, penggunaan elemen visual dan tabel gambar beserta meningkatkan keterbacaan. Fitur seperti header, footer, dan style membantu presentasi dokumen menjadi lebih formal dan rapi sesuai standar Microsoft 2010 sampai 2012. Modul 3, desain Microsoft Word navigasi dan visualisasi. Fitur pencarian dan koreksi find and replace. Fungsi utamanya sebagai alat navigasi cepat dalam dokumen panjang, memperbaiki kesalahan tulisan seperti typo yang berulang secara instan tanpa perlu membaca ulang satu persatu. Langkah kerjanya, tab home, group editing, find and replace. Visualisasi data, jenis chart dan kegunaannya. Kolom chart atau diagram cocok untuk memvisualisasikan perkembangan atau progres dari tahun ke tahun. Contoh seperti data laptop, smartphone dari 2021 sampai 2024. Pie chart di sisi lain, diagram lingkaran cocok untuk data final atau presentasi proporsi, contoh seperti sales share. Identitas halaman, header dan footer. Kegunaan penambahan page numbering atau nomor halaman, memberikan judul dokumen atau nama penulis di setiap halaman. Analisa sangat berguna untuk menandai halaman dan memberikan kesan dokumen yang resmi serta terstruktur. Kesimpulan dari modul 3, Microsoft Word memiliki fitur desain dan mendukung efisiensi dan estetika dokumen. Find and replace berperan sebagai mesin pencari dan korektor otomatis. Chart menggunakan data angka menjadi visual yang komunitatif. Header dan footer memberikan identitas profesional dan memudahkan navigasi. Membaca melalui monomoran halaman. Modul 4, pengelolaan referensi atau table of content, index, dan citation. Daftar isi otomatis table of content. Definisi, fitur untuk membuat daftar judul dan subjudul beserta nomor halamannya secara otomatis. Langkah kerja utamanya, pastikan dokumen menggunakan heading tab 1, tab 2 seperti itu. Lalu pergi ke tab reference, table of content, dan pilih format. Fitur update menggunakan pembaruan otomatis atau update entire table jika ada perubahan halaman atau judul tanpa perlu mengetik ulang. Analisa sangat berguna untuk navigasi cepat dan membuat struktur dokumen terlihat rapi. Kesimpulan, pengindekskan. Marking index menandai kata kunci atau topik tertentu dalam dokumen untuk dimasukkan ke dalam indeks. Fitur mark entry menandai satu kata atau mark all menandai semua kata yang serupa. Insert index menampilkan dan memunculkan daftar kata yang sudah ditandai sebelumnya beserta nomor halamannya, biasanya di akhir dokumen. Dirancang untuk memudahkan pembaca menemukan topik spesifik dalam dokumen yang panjang. Citasi dan
Bibliografi. Citation atau kutipan membantu penulis mengelola sumber referensi dan membuat kutipan dalam teks secara profesional. Bibliografi atau daftar pustaka membuat daftar pustaka otomatis berdasarkan sumber yang telah diinput di bagian citation. Fitur krusial dalam penulisan ilmiah untuk mencantumkan sumber akurat dan menghindari plagiarisme. Catatan penjelasan, footnote dan endnote. Definisi, fitur untuk memberikan catatan kaki, penjelasan tambahan atau referensi di luar teks utama. Perbedaannya, footnote muncul di bagian bawah halaman yang sama, bottom of page. Sementara endnote muncul di akhir dokumen atau di akhir bagian. Fungsi, memberikan konteks tambahan tanpa mengganggu alur bacaan utama. Kesimpulan modul 4. Praktikum ini fokus dalam efisiensi dan standar karya tulis, kepraktisan table of content dan indeks, mempermudah navigasi pembaca, kredibilitas dari citation, footnote, dan endnote penting untuk memvalidasi informasi dalam membuat dokumen studi atau ilmu. Modul 5. Penggunaan mail merge. Pengertian mail merge, fitur untuk membuat dokumen dalam jumlah besar dan konten dasar yang sama tetapi memiliki data spesifik dan berbeda untuk setiap penerimanya. Konsep kerjanya menggunakan dua file utama, main dokumen, template surat dokumen, data source, database berisi nama, alamat, atau info lainnya. Sangat efisien untuk distribusi masalah karena kita perlu banyak format dan ratusan penerima. Langkah kerja. Buka tab mailing, start mail match, menggunakan data seleksi receipt, use existing list, menyisipkan data, insert mail fetch untuk mendapatkan variabel seperti nama, alamat, dan dalam surat, review result untuk melihat tampilan yang setelah jadi, finish merge, dan cetak untuk menyimpan semua surat sekaligus. Kesimpulan modul 5, efisiensi waktu, tenaga, mail merge mengotomatiskan proses pembuatan dokumen massal sehingga kebutuhan mengetik ulang atau copy paste satu persatu. Efisiensi penggunaan tidak terbatas pada surat saja. Fitur ini dapat digunakan untuk membuat sertifikat, label pengiriman atau undangan, katalog produk, tagihan, dan info. Modul 6. Penulisan makalah ilmiah, Mendeley Reference Manager. Pengenalan Mendeley. Perangkat lunak manajer referensi dan jelajah sosial akademis yang gratis. Fungsi utamanya membantu akademis mengatur penelitian, membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, berkolaborasi dengan peneliti lain secara daring. Unduh perangkat lunak dapat didapatkan dari mendeley.com dan dapat dilakukan secara instalasi integrated. Cara melakukan plugin. Penghubungan aplikasi Mendeley dengan Microsoft agar dapat digunakan saat mengetik menu tools di Mendeley. Lalu install Mendeley site for Microsoft Word, dan Mendeley akan terintegrasikan ke dalam Word, mempermudah akses data referensi langsung di lembar kerja Microsoft Word. Tugas praktikum, melakukan citasi kutipan dari sebuah jurnal ilmiah dalam dokumen. Langkah kerjanya, referensi di Word, klik Mendeley site, cari jurnal di panel kanan, centang referensi, klik insert citation. Hasil otomatis memastikan format penulisan benar dan terhindar dari kesalahan manual. Kesimpulan modul 6, Mendeley memberikan referensi asal-usul data kepada pembaca dan menghindari pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Pembuatan citasi adalah hal krusial dalam jurnal ilmiah untuk memvalidasi hasil penelitian. Mendeley membuat proses ini menjadi efisien, akurat, dan
terstandarisasi. Modul 7, pengenalan dan fitur dasar Microsoft Word. Konsep dasar Microsoft Word dan input data. Excel sendiri adalah program spreadsheet atau lembar sebar yang berfungsi untuk mengorganisir, menganalisis, dan menghitung dan memvisualisasikan data berbentuk tabel. Manajemen data, input data memasukkan informasi ke dalam sel, formatting, mengatur format angka seperti current date, time agar tidak dapat memiliki konteks yang jelas untuk dibaca. Perhitungan dan rumus function. Formula rumus manual, perhitungan matematika dasar yang dapat dilakukan sendiri oleh pengguna, diawali dengan tanda sama dengan, diikuti dengan referensi sel dan operasi, misal seperti yang ditunjukkan. Fungsi otomatis, rumus bawaan Excel untuk perhitungan yang lebih kompleks dan cepat. Contoh dalam praktikon penggunaan sama dengan sum untuk menjumlahkan total harga nilai secara otomatis. Fitur efisiensi atau autofill, fitur pintar untuk menyalin rumus, pola angka atau data ke sel selain secara otomatis. Cara kerjanya tinggal menarik ujung kanan bawah sel fill handler ke arah yang diinginkan. Ini menghemat waktu secara signifikan karena tidak perlu mengurus rumus yang sama berulang-ulang. Visual data atau chart, membuat grafis, mengubah data angka yang rumit menjadi tabel bentuk visual. Grafik membuat data yang kering dan sulit dibaca menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis secara visual. Kesimpulan dari modul 7, Microsoft Excel adalah software pengelola data yang sangat efektif, berbasis tabel dan kolom, kombinasi antara formula, function, dan menghitung, autofill untuk mempercepat kerja, dan chart untuk mempresentasikan data, menjadikan Excel alat vital dalam manajemen data. Penyimpanan data di Excel memastikan hasil pengelola data tersimpan permanen dan terstruktur. Modul 8, pengelolaan data lanjutan, sort, filtering, logic, and lookup. Manajemen tampilan data. Sorting atau pengurut adalah fitur untuk menyusun data agar lebih rapi dan terorganisir. Jenis ascending A sampai Z atau terkecil ke terbesar, dan descending dari Z ke A terbesar dan sampai terkecil. Filtering atau menyaring, fitur untuk menyeleksi data spesifik yang ingin ditampilkan sementara waktu sambil menyembunyikan data lainnya, memudahkan pencarian informasi spesifik tanpa menghapus data asli. Logika kondisional, fungsi if. Jika formulir untuk melakukan perbandingan logis dan mengambil kesimpulan otomatis, struktur rumus sama dengan if. Jadi syarat terpenuhi, maka nilai A, jika tidak maka nilai B. Digunakan untuk mengotomatiskan keputusan bersyarat seperti menentukan diskon, status keseluruhan, atau kategori harga. Mencari referensi. Fungsi lookup mengambil data referensi dari tabel lain yang berdasarkan kata kunci tertentu. Perbedaan, VLOOKUP itu vertikal, mencari data secara tegak lurus, sementara HLOOKUP horizontal, mencari data secara mendatar. Mempermudah pengelola data untuk yang terpisah di tabel berbeda tanpa perlu menyalin manual satu persatu. Ringkasan data. Pivot table, fitur interaktif untuk ringkas, menganalisis, dan menyajikan data dalam jumlah besar. Fleksibel, maupun mengelola data kompleks menjadi informasi sederhana yang mudah dibaca.
Kesimpulan dari modul 8, Excel memiliki fitur canggih untuk manajemen data yang kompleks, efisiensi fitur sorting dan filtering mempercepat pencarian data. Fungsi if dan VLOOKUP mengurangi kesalahan manusia yang dalam pengambilan keputusan dan input data. Pivot table membantu penyajian data menjadi informasi yang bernilai. Microsoft PowerPoint. Definisi PowerPoint: perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menyajikan informasi dalam bentuk slide visual, menyajikan blank presentation, memberikan kebebasan penuh untuk personalisasi desain. Sebagai fondasi slide, memberikan tahu audiens pada akan bereaksi. Estetika dan desain memberikan nuansa dan rasa yang berbeda. Diinginkan slide putih polos, berfungsi untuk menarik perhatian audiens secara visual. Kostumisasi, warna dan font, mengubah skema warna dan jenis huruf agar presentasi terlihat lebih rapih dan profesional. Background yang mengatur latar belakang slide agar sesuai dengan konteks materi. Elemen visual dan manajemen slide, menambahkan ilustrasi seni grafis atau foto ke dalam frame untuk mempercantik presentasi dan memvisualisasi yang penting. Fitur new slide untuk menambah halaman baru, memudahkan pengaturan urutan, drag and drop, dan menghapus slide yang tidak diperlukan untuk menjadi alur informasi tetap simpel dan to the point. Animasi dan transisi atau efek pergerakan saat berpindah dari satu slide ke slide lain. Berikutnya, efek suara, menambahkan elemen audio atau suara pada transisi untuk memberi sinyal pergantian slide dan menangkap kembali fokus audiens. Fitur ini membuat presentasi menjadi dinamis dan tidak monoton. Kesimpulan modul 9, PowerPoint adalah alat komunikasi visual yang vital. Kombinasi antara teks dan yang ringkas, desain yang estetik, dan animasi yang tepat akan menghasilkan presentasi dan informasi dan profesional. Kesimpulan semua modul, secara keseluruhan, rangkaian praktikum aplikasi komputer pada semester ini telah memberikan kompetensi dan yang komprehensif dalam penguasaan perangkat lunak, perkantoran, dan akademis. Dimulai dengan Microsoft Word dan Mendeley, praktikum ini mengajarkan pembuatan dokumen yang profesional melalui pengaturan tata letak otomatis, surat massal, mail merge, hingga manajemen referensi ilmiah yang terstandarisasi. Selanjutnya, pendalaman materi Microsoft Excel telah membangun kemampuan analisis data yang kuat melalui penggunaan rumus matematika, fungsi logika lanjutan, if dan VLOOKUP, serta visualisasi data berbasis grafik. Rangkaian ini disempurnakan oleh Microsoft PowerPoint yang melatih kemampuan penyajian informasi secara visual, interaktif, dan estetik. Sinergi dari seluruh modul ini membentuk fondasi hard skill yang esensial untuk mendukung efisiensi kerja, akurasi data, dan kualitas publikasi baik di lingkungan akademik dan profesional. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak.